warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Wulandari. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Putri Kemarau dari Sumatera Selatan. Saya membuat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah berbicara efektif. Penasaran dengan videonya? Mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Dongeng Putri Kemarau dari Sumatera Selatan. Dahulu, di sebuah kerajaan di Sumatera Selatan terdapat seorang putri yang bernama Putri Jelitani. Namun, ia lebih dikenal dengan sebutan Putri Kemarau karena ia lahir di tengah-tengah musim kemarau. Namun, beranjak remaja, ibundanya telah meninggal. Lalu, ia tinggallah bersama seorang ayah yang sangat mencintainya. Lalu, pada suatu ketika, negeri yang dipimpin oleh ayahandanya mengalami kemarau yang sangat panjang. Sungai-sungai kekeringan, padang rumput terbakar hangus oleh sinar matahari, ternak-ternak banyak yang mati, tanah menjadi kering dan pecah-pecah sehingga hasil panen pun menjadi gagal, dan bahkan banyak warga yang terserang penyakit dan dilanda kelaparan. Tetapi melihat hal itu, sang baginda raja yang sangat bijaksana tidak tinggal diam. Ia pun segera mencari peramal yang amat sakti untuk memecahkan masalah tersebut. Akan tetapi, banyak sekali peramal yang telah ia temui, tidak satu pun yang memberikannya solusi dalam masalah ini. Lalu, suatu hari, raja mendengar kabar tentang ada seorang peramal di desa yang amat terpencil, namun ia terkenal amat sakti. Tak lama pun, raja lalu mendatangi peramal tersebut. "Wahai tukang ramal, negeriku sedang mengalami kesulitan. Tolong katakan bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini?" tanya sang raja kepada peramal. "Baginda, petunjuk mengenai masalah yang sedang Baginda hadapi akan datang melalui mimpi putri Baginda sendiri," jawab sang peramal. "Baiklah, akan saya langsung tanyakan kepada putri saya," jawab sang raja dengan bergegas kembali ke istana. Setibanya di istana, Baginda mendapati putrinya sedang duduk di taman termenung sendirian. "Ayahanda baru saja menemui seorang juru ramal yang amat sakti," kata sang raja kepada putrinya. Mendengar itu, putri langsung menatap mata ayahandanya. "Apa yang dikatakan juru ramal itu?" tanya sang putri. "Menurut juru ramal itu, petunjuk mengenai masalah yang sedang kita hadapi saat ini akan muncul melalui mimpi Ananda." "Apakah Ananda sudah mendapatkan mimpi mengenai perihal ini?" tanya balik sang raja kepada putrinya. "Belum, ayahanda," jawab sang putri. "Namun alangkah baiknya semua masalah yang kita hadapi saat ini kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa," lanjut sang putri. Alangkah terkejutnya sang raja mendengar perkataan putrinya. Ia tidak pernah mengira putrinya yang sangat dia cintai, yang sangat ia sayangi, memiliki pemikiran yang sangat cerdas itu. Dari situlah ia pun menyadari kekeliruannya. "Benar juga katamu, putriku. Perkataanmu itu membuat ayahanda tidak sadar. Maafkan ayah, putriku," kata sang raja yang bijaksana itu. Putri Kemarau pun menyarankan kembali kepada ayahandanya agar seluruh rakyat negeri ini melakukan doa bersama kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan tujuan agar masalah yang sedang dihadapi cepat terselesaikan.
Lalu keesokan harinya pun sang raja dengan seluruh rakyat melakukan doa bersama. Maka berkat doa bersama tersebut, Putri Kemarau mendapatkan petunjuk melalui mimpinya. Di dalam mimpi tersebut, Putri Kemarau didatangi oleh ibundanya. "Wahai putriku, masalah ini akan berubah jika ada seorang gadis yang mau berkorban dan menceburkan dirinya ke laut," kata sang ibunda di dalam mimpi sang putri. Sang putri yang sedang tertidur pun langsung terbangun. Ia pun langsung menceritakan perihal mimpinya itu kepada ayahandanya. Tak disangka, ayahandanya pun bermimpi dengan hal yang sama. Ia mendapatkan bisikan juga tentang apa yang dimimpikan oleh sang putri. Lalu keesokan harinya, sang raja pun menyampaikan pesan itu kepada seluruh rakyat. "Wahai seluruh rakyatku, ketahuilah bahwa negeri ini akan kembali makmur jika ada seorang gadis yang dengan ikhlas menceburkan dirinya ke laut. Siapakah di antara kalian yang ingin melakukan demi kepentingan bersama?" tanya sang raja di depan seluruh rakyatnya. Tetapi tidak ada seorang gadis pun yang berani mengajukan diri. Di tengah keheningan, tiba-tiba Putri Kemarau yang duduk di samping ayahandanya, ia bangkit dari tempat duduknya, lalu berkata, "Adinda saja ayahanda, Ananda rela dengan ikhlas demi kesuburan kita bersama." Dengan suara lantang, Putri Kemarau mengatakan itu. Seketika seluruh orang yang ada serentak kaget, terutama sang raja. Ia tidak ingin putri satu-satunya yang akan menjadi korban. "Jangan putriku, engkaulah satu-satunya milik ayahanda. Engkaulah yang akan mengembangkan tata kerajaan ini. Jangan lakukan ini putriku," cegah ayahanda. Namun Putri Kemarau tetap dengan pendiriannya dan tidak dapat dibendung lagi. "Lebih baik Ananda saja ayahanda yang menjadi korban untuk seluruh rakyat di sini," tegas sang putri. "Barangkali ini sudah menjadi takdir Ananda, ayah." Sang raja yang tidak bisa membendung keinginan putrinya, ia pun menghantarkan putrinya pada malam hari dengan seluruh rakyat ke tebing laut. Tetapi sebelum terjun ke laut, Putri Kemarau berpesan kepada ayahandanya dan seluruh rakyat, "Ikhlaskan kepergian Ananda, maafkan semua kesalahan Ananda," pinta sang putri. Setelah itu, sang raja tak kuasa menahan rasa haru. Air mata menetes menasai kedua pipinya. Namun apa yang bisa dibuat, tak seorang pun bisa menghalangi keinginan putrinya tersebut. Putri Kemarau pun terjun ke dasar laut. Bersamaan dengan terjunnya sang putri ke dalam laut, langit menjadi mendung. Petir menyambar dan hujan turun dengan lebatnya. Dalam waktu singkat, seluruh wilayah negeri itu pun digenangi air. Tentu tumbuhan akan kembali menghijau dan tanah menjadi subur. Akan tetapi, seluruh rakyat negeri itu dirundung rasa sukacita, terutama sang raja. Di satu sisi, negerinya akan kembali makmur, namun di sisi lain, ia kehilangan putri yang amat disayanginya. Demikian pula yang dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Karena hujan yang turun amat deras, sang raja dan seluruh rakyat pun meninggalkan tebing laut itu. Setibanya di istana, sang raja langsung tidur. Tetapi betapa terkejutnya ia ketika mendengar bisikan suara yang menyuruhnya kembali ke tebing laut. Segeralah kembali ke tebing laut
temuilah putrimu di sana. Demikian pesan bisikan itu. Begitu terbangun, sang raja pun langsung bersama seluruh rakyatnya kembali ke tebing laut. Sesampainya di tebing laut, mereka mendapati Putri Kemarau berdiri di atas sebuah karang dengan penerangan dan harapan baru. Rupanya sang putri diselamatkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa karena keikhlasannya rela berkorban demi kepentingan orang banyak. Namun ajaibnya, semula tidak ada batu karang di tengah laut tersebut. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan putriku, ucap sang raja. Usai berucap syukur, sang raja menyuruh pengawalnya untuk menjemput sang putri dan membawanya ke hadapannya. Beberapa tahun kemudian, sang raja pun menyerahkan kekuasaan kerajaan kepada putrinya. Sejak itu, Putri Kemarau menjadi ratu di negeri tersebut. Dengan kekuasaan dan ratu baru, negeri tersebut menjadi makmur dan sejahtera. Orang yang ikhlas berkorban demi kepentingan orang banyak akan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin cukup sekian kisah yang saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah kata dan banyak kekurangan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Maka dari itu, ditunggu kritik dan sarannya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya.